orang mau jual emas, ada suratnya nih, ada bon pembeliannya. Nggak tahu gimana cara bikinnya bon pembeliannya itu, tapi begitu kita tes bukan emas, bisa aja bon pembeliannya itu dipasukan, atau bisa juga bonnya itu memang asli, cuman barangnya yang ditukar. Dari dia punya emas, emasnya disimpan, dia ambil yang imitasi, modelnya sama ya mungkin ya. Kalau untuk emas 24 berbeda dikit, bisa kita coba bakar. Nah, kalau misalnya dia berubah warna jadi hitam, nah berarti dia bukan emas 24 gitu. Nah, kalau kita bakar terus tetap terang, tidak ada berubah jadi warna hitam, nah itu berarti emas 24. Halo, ketemu saya lagi dengan Sumari Paramita. Saya ingin mengangkat tempat di Chinatown, ya, salah satu tempat di Glodok. Nah, di sini juga banyak kota-kota tua, ada makanan, ada surga belanja buat yang mau beli obat atau mau beli asinan, apa manisan. Tapi juga ada yang ingin membeli perhiasan, ya. Nah, di sini ada tempat di mana bekas gedung Chandra yang lama sudah direnovasi, dan ada toko emas yang sudah generasi kedua, jadi generasi anaknya. Nah, di sini nanti kita akan mengupas tuntas apa aja sih yang ada di toko ini, dan apa aja sih yang biasanya ada jasa apa aja di toko tersebut, ya. Nanti kita akan lihat dan kita akan berbicara dengan ownernya. Saya bersama dengan generasi keduanya, namanya Antoni, ya. Antoni, ya. Antoni, boleh ceritain nggak gimana sih asal muasalnya toko ini adanya? Gimana sih? Muasal. Ini bisa saya sebutkan dari pertolongan orang tua saya, terutama papa mama saya ya. Dia yang support saya semua dari caranya, dari modalnya, dari persiapan sewanya, desainnya, semuanya dari papa mama saya. Nah, itu dibuka dari tahun 2019 bulan Juni tanggal 1. Masih ingat? Oke. Ya, sip. Ya, sekarang berarti udah 4 tahun lewat 1 bulan ya. Udah ngelewatin dari Covid juga ya? Ya, sudah melewati Covid, itu lumayan ya, 2 tahunan ya waktu itu. Kayak tahun 2020 kita gara-gara Covid libur 3 bulan. 2021 libur sebulan di bulan Agustus. Ya, waktu itu memang terkena sih, atau terkena imbasnya ya secara omset ya gitu, karena kan jadi nggak ada penjual, pengeluaran pun juga tetap ya gitu, sewa kan juga gitu, nah gaji juga dihitung juga gitu. Sampai ya syukurlah sampai hari ini masih. Ini suka dukanya buka toko nih ya? Iya benar. Suka dukanya setiap hari mesti ada di sini, tiap dari siang sampai malam kita di sini tiap hari. Sabtu Minggu pun buka, hari besar pun juga tetap buka. Gak apa-apa lah, yang penting kan mencari sesuatu sih sebetulnya berlian kan? Ya benar. Nah, sekarang kalau di sini juga terima ada jual beli apa segala macam juga ya? Kita juga terima juga, yang pastinya ada potongan ya. Oh iya, udah pasti ya, kalau potongan udah pasti. Tidak ada potongan sih nggak bisa sih ya, karena kita kan ada ongkos ya, ada ongkos fix juga seperti sewa gitu, itu kan tetap jalan. Nah itu kita mesti ngebiayainya itu dari sana gitu, dari potongannya itu. Oke. Gitu. Misalnya nih, saya kan awam, saya kan memang bidang batu permata sama berlian ya. Iya. Nah, tapi kalau ada kadang-kadang suka nanya saya, jadi ini karena bukan keahlian saya harus nanya sama yang ahlinya. Iya. Gimana sih cara ngetes emas gitu loh? Kalau misalkan ada orang yang mau jual nih, saya mau jual emas. Iya. Pasti kan yang mesti dites dulu kan, ini kadar emasnya asli apa enggak? Tahapan pertama itu screening dulu. Pertama barangnya ada bon pembelian atau enggak. Oke. Nah, itu nomor satu ya. Iya, nomor satu yang pertama kita minta dulu apa ada bon pembeliannya. Kalau misalnya tidak ada bon pembelian, mohon maaf kita tidak bisa terima. Ya, kalau ada bon pembeliannya dari toko lain, mau dari luar daerah, mau dari Semarang, mau dari Surabaya, Medan, kita bisa tetap terima.
Nah, lalu kita uji emasnya, itu bisa kita lihat kondisinya, lalu bisa juga kita raba dikit ya permukaannya gitu. Lalu yang ketiga yang pastinya itu harus digesek di uji batu dengan air keras gitu. Oh, itu baru menentukan kadarnya. Iya, untuk menentukan kadarnya. Pertama kita menentukan dulu ini emas atau bukan. Oh, satu emas apa bukan dulu? Ya seperti kita ya. ini jenis batunya batu atau Ya, bukan gitu kan? benar, Kalau ini benar. emas atau bukan? Ya. Baru dilihat kadarnya kan? Kadarnya iya, dengan jarum uji kita bandingkan keterangan ininya, gesekannya. Kalau misalnya hampir-hampir mirip sama dengan batu uji, berarti kadarnya sesuai dengan yang di jarum ujinya gitu. Kalau untuk emas 24 berbeda dikit, bisa kita coba bakar. Nah, kalau misalnya dia berubah warna jadi hitam, berarti dia bukan emas 24 gitu. Nah, kalau kita bakar terus tetap terang, tidak ada berubah jadi warna hitam, nah itu berarti emas 24. Ya, nanti kita langsung praktekin aja, cara kasih lihat bagaimana cara kita pengetesannya gitu. Bisa di batu uji atau dengan air keras dan dibakar juga gitu. Nah, air keras ini ada air keras putih atau air keras dan air keras kuning. Biasa kita sebut air 1 dan air 2. Sebenarnya air keras putih ini itu namanya nitric acid atau dalam bahasa Indonesianya asam nitrat. Untuk yang air keras kuningnya itu namanya HCl ya, warnanya kuning. Nah, pertama kita gesekkan emasnya dulu di batu gesek. Nah, batu geseknya itu warna hitam. Lalu kita pakai nitric acid pertama, kita oleskan di bekas gesekannya tadi. Nah, lalu setelah itu langsung kita pakai yang HCl, yang air keras kuning, langsung kita timpa lagi di tempat yang sama. Nah, kalau misalnya air keras putih tidak hilang, nah itu minimal ada 70% minimal. Nah, lalu kita pakai lagi yang air keras kuning, kalau tidak hilang, kemungkinan besar itu adalah emas 24. Nah, kalau dia hilang, dia bukan emas 24. Nah, setelah untuk emas 24 kita bisa tes lagi dengan menggunakan bakar, yaitu kita bakar aja dengan flame gun. Nah, kalau misalnya emasnya berubah warna menjadi warna gelap, berarti dia bukan emas 24. Kalau warnanya tetap sama, kuning terang, berarti dia emas 24 ya. Oke, setelah kita menyaksikan tadi contoh-contoh yang udah dites, ada nggak sih cerita unik di toko ini yang berkesan gitu loh? Itu contohnya seperti orang mau jual emas, ada suratnya nih, ada bon pembeliannya. Nggak tahu gimana cara bikinnya bon pembeliannya itu, tapi begitu kita tes bukan emas, bisa aja bon pembeliannya itu dipasukan, atau bisa juga bonnya itu memang asli, cuman barangnya ditukar. Jadi dia punya emasnya disimpan, dia ambil yang imitasi, modelnya sama, ya mungkin ya warnanya sama, lalu dijual ke kita. Mungkin beratnya nggak sama, nggak apa-apa. Kadang kan ada juga yang kita di service ya, seperti di Chrome itu kan memang menyusut tuh beratnya gitu. Ada sekali kita ada orang datang, dia bawa gelang kaku kardir seperti model Itali asli ya. Nah, itu beratnya 20 gram lebih, warna putih. Pas kita pegang-pegang begini, terasa berat kayak emas kan gitu. Kalau misalnya bukan emas kan biasanya itu teringan tuh. Nah, kita pegang gini, kita angkat-angkat begini kok berat juga, berasa padat gitu seperti emas. Pas kita tes dengan uji air keras, nggak lolos. Nah, di situ. Nah, tapi berat jenisnya sama sama emas ya? Berat jenisnya sampai sama. Orang membeli dari online. Nah, itu kebanyakan dia beli dari online tapi nggak tahu ini bahan aslinya apa gitu. Mungkin bisa aja dari online yang tidak terpercaya, saya tidak sebut nama ya gitu. Jadi begitu dia mau jual, tahu-tahu bukan emas gitu kan. Ada juga yang memang bahannya emas tapi emas putih tanpa cap pabrik. Nah, kalau emas putih tanpa cap pabrik itu susah dijual di mana-mana sih. Jarang sekali ada yang mau. Kalau ada yang mau pun harganya jatuh banget gitu. Jadi orangnya bingung nih mau diapain.
diduitin nggak bisa, dipakai udah nggak mau lagi, masa cuma taruh doang kan jadi nggak ada harganya dong. Jadi lebih baik kalau beli emas itu memang hand to hand aja gitu ya, jangan di online gitu ya. Dan yang saya sarankan sih kalau beli emas putih pastikan ada cap pabriknya. Kalau nggak ada, jadi jangan deh. Susah jualnya. Seperti kata orang Indo kan, kalau nggak megang nggak berasa beli. Iya, betul. Kalau misalnya dijual ke tokonya lagi pun, takutnya tokonya udah nggak ada. Kita beli hari ini, 5 tahun kemudian saya mau jual, udah nggak ada. Kalau misalnya masih ada, mungkin kita bisa jual balik. Oh, nih bondnya masih ada nih, gitu. Barangnya ini nih, barangnya sama, gitu. Mau warnanya sama, desainnya sama. Nah, mungkin masih bisa diterima kalau dengan toko yang sama dia beli. Kalau enggak ya susah ditolong. Oke, thank you banget ya Antoni ya. Thank you banget ya Antoni ya. Demikian wawancara saya dengan Antoni, pemilik toko FX9 yang ada di Chandra Building. Lantai berapa? Lantai dasar nomor 127. Ya, lantai dasar nomor 127. Apabila ada konten yang dibahas, tolong tulis komen di bawah ini, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.